Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo dan seluruh jajaran direksinya, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap karyawan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian yang insyaallah nanti kita akan mengambil topik tuntunan Idul Adha menurut tarjih Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang Idul Adha, Idul Adha itu dari dua kata, Id dan Adha. Id itu dari kata ada yaudu idan, artinya kembali. Kenapa kok kembali? Karena kebahagiaan atau as-sa'adah atau the happiness itu akan berulang-ulang setiap tahunnya, karena setiap tahun kita memiliki dua Id. Ada Idul Adha dan Idul Fitri, dan itu berulang-ulang gitu. Kemudian kata Al-Adha, kata Al-Adha itu dihubungkan dengan hewan yang dikorbankan, yang dalam bahasa Arab diistilahkan udhiyah. Jadi kalau Idul Adha itu Id yang berkaitan dengan penyembelian hewan korban gitu. Dan di dalam Islam, sebagaimana yang jenengan ketahui, ada dua hari raya. Yang pertama Idul Fitri, hari raya kegembiraan ketika kita sudah boleh berbuka setelah kita menjalankan ibadah puasa. Kata Al-Fitri itu artinya berbuka, tetapi oleh sebagian ulama dibawa kepada makna fitrah. Kayak zakatul fitri dibawa kepada makna zakatul fitrah. Fitrah itu kesucian. Karena memang di antara hikmah kita melakukan puasa adalah sebagai bentuk upaya purifikasi jiwa kita gitu. Makanya dibawa kepada makna al-fitrah. Tapi secara leksikal atau secara kebahasaan, makna al-fitri itu apa? Berbuka. Kemudian yang kedua Idul Adha, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, ini dihubungkan dengan penyembelian hewan korban. Menariknya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Islam itu agama yang cukup moderat, agama yang tidak tidak tegang, agama yang memberikan bahwasanya umat Islam itu boleh bergembira, boleh melalui Id tadi. Artinya Id itu momen kegembiraan, bahwasanya di dalam kita beragama itu tidak selalu serius. Ternyata manusia itu butuh tasaffuh atau butuh menenangkan diri. Sehingga Id itu momentum bagaimana kita melakukan kegembiraan. Meskipun demikian, tetapi kegembiraan kita dihubungkan dengan pelaksanaan ibadah. Maka dua Id di dalam Islam ini, baik Idul Fitri dan Idul Adha, dihubungkan dengan ibadah, yaitu pelaksanaan sholat. Makanya di hadis Ibnu Umar di sana dikatakan, kana Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Umaru yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Rasulullah,
Abu Bakar, Umar, mereka melakukan sholat dua id, Idul Fitri dan Idul Adha, qoblal khutbah, sebelum khutbah, menunjukkan bahwasanya id itu meskipun momen kegembiraan tetapi tetap dihubungkan dengan apa? Ibadah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang Idul Adha, di antara adab atau kesunahan kita menyambut Idul Adha itu dituntunkan untuk membaca takbir. Takbir dalam Idul Adha itu dua. Yang pertama takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir yang tidak dibatasi dengan waktu. Mulai sejak masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya jenengan sekarang kan sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Mulai tanggal 19 kemarin, hari apa? Senin Legi. Itu sudah kita dianjurkan memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Makanya mulai sekarang misalnya jenengan sudah melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, itu sudah boleh. Tapi nggak usah di masjid dengan pengarah suara, cukup dibaca, waktunya bebas gitu. Tidak misalnya sebagaimana takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad itu artinya dibatasi, yang mana letak takbirnya itu dilakukan setelah apa? Sholat. Berarti setelah sholat saja itu disebut apa? Takbir muqayyad. Dan kalau takbir muqayyad ini waktunya mulai subuh hari Arafah. Arafah itu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Karena muqayyad tadi dilakukan setelah sholat, maka pelaksanaannya nanti jenengan ketika tanggal 9 Arafah itu pada waktu apa? Subuh itu imam sudah mulai membacakan apa? Takbir setelah sholat. Misalnya boleh berjamaah, boleh juga sendiri itu bebas ya. Tapi dan termasuk kalau jenengan sholatnya sendirian, tidak sholat apa? Berjamaah, itu juga dianjurkan membaca apa? Takbir. Apakah sholat wajib saja? Tidak. Jawabannya juga sholat sunnah. Pokoknya setiap apa? Sholat itu kita membaca takbir. Itu mulai tanggal 9 Arafah ketika kita selesai melakukan sholat subuh. Berarti sholat subuhnya kita baca takbir muqayyad, sholat duhurnya kita baca takbir muqayyad, sholat asarnya kita baca takbir muqayyad, sholat maghribnya kita baca takbir muqayyad. Meskipun terkadang di masyarakat itu sering kelupaan memulai takbir muqayyad itu setelah apa? Sholat maghrib atau malamnya Idul Adha itu, atau malam idnya itu kita baca terus sampai akhir hari tasyrik. Berarti tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Sholat akhirnya berarti sholat asar. Jenengan setelah sholat asar takbir muqayyad ya sudah, karena sudah apa? Akhir hari tasyrik gitu. Itu kalau takbir muqayyad. Tapi kalau takbir mutlak, takbir secara bebas, tidak dibatasi oleh waktu, ya diantara kesunahnya, karena kita sekarang sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, maka disunahkan membaca apa? Takbir. Ibadah, diantara ibadah yang suruh kita memperbanyak adalah melakukan apa? Bacaan takbir, tahmid dan tahlil tadi. Bisa dimahami ya? Kemudian secara khusus takbir yang dilakukan ketika kita melakukan sholat id gitu. Kalau di Indonesia itu umumnya takbiran itu dimulai dari apa? Terbenamnya matahari malam id itu. Karena dikiaskan dengan takbiran di waktu sholat apa?
di waktu Idul Fitri, walitukmilul iddata walitukabbirullah itu. Nah, takbir Idul Adha itu dikiaskan pada takbir Id, sehingga malam Lebaran itu terdengar takbiran. Itu sebagaimana mazhab Syafi'i. Tapi kalau jenengan pernah di Timur Tengah, malam Lebaran itu ya sepi gitu. Maksudnya nggak ada takbir yang dilantunkan di masjid, itu nggak ada. Atau misalnya di jalan-jalan takbir keliling itu nggak ada itu di Timur Tengah. Yang ada ketika setelah sholat subuh itu baru dikumandangkan. Tapi nggak apa-apa, secara umum kita tadi sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Muhammadiyah juga sama, malam Id juga dianjurkan untuk takbiran. Tapi secara khusus yang ada dalilnya yang sharih, yang jelas itu, pelaksanaan takbir itu ketika kita berangkat ke tempat sholat. Misalnya bagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, annahu kana idza ghada ilal musalla yaumal id kabbar. Ibnu Umar itu kalau berangkat ke musola di sini apa? Tempat sholat. Tempat sholat bukan musola sebagaimana bangunan musola di tempat kita ini. Maksudnya tempat sholat itu tanah lapang yang letaknya itu 200 meter dari Masjid Nabawi. Itu sama Nabi disebut apa? Musola, maksudnya tempat untuk melaksanakan sholat Id itu. Bukan musola sebagaimana bahasa kita ya gitu. Karena di Timur Tengah itu nggak ada musola. Yang ada semuanya namanya masjid. Hanya saja masjid itu ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Kalau masjid jami ya berarti digunakan untuk sholat Jumat. Kalau ghairu jami berarti tidak dilakukan sholat Jumat. Tapi semuanya disebut apa? Masjid itu. Nah, maksud musola di sini tanah lapang. Yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu kabbar, dia baca takbir. Farafa as-sautahu bitakbir, suaranya apa? Diangkat. Berarti kalau kita mau melakukan sholat, Pak atau Bu, ketika kita keluar rumah itu sudah apa? Melantunkan takbir. Kita naik kendaraan, jalan kaki, yang melantunkan apa? Takbir. Itu suaranya diangkat, nggak apa-apa itu. Kalau bapak-bapak itu. Sebagaimana yang dilakukan siapa? Ibnu Umar. Sampai sholat itu dimulai. Dan biasanya kita kan melantunkan takbir itu secara umum kalau sudah sampai ke tempat sholat. Karena di tempat sholat itu ada yang mimpin baca takbir. Tapi kadang ketika kita jalan ke tempat sholat itu lupa gitu. Lupa kita tidak membaca takbir gitu. Dan sehingga di hadis Ibnu Umar yang lainnya itu hatta idza jalasal imamu taraka takbir. Sehingga apabila imam itu telah duduk, imam telah duduk maksudnya apa? Imam telah datang. Karena apa? Imam di zaman Nabi itu ditunggu, Pak atau Bu ya. Kalau sekarang imam itu datangnya paling cepat, paling awal. Tapi kalau dulu sholat apapun imam itu ditunggu. Berarti kalau imam sudah masuk masjid mulai melakukan sholat. Sholat itu juga semacam itu. Kalau imam sudah datang berarti sudah mulai akan dimulai sholat. Tapi kalau sekarang kan kebalik itu. Imam datangnya paling awal. Soalnya kalau imam nggak datang paling awal, jenengan nggak bakal datang gitu. Tapi kalau di zaman Nabi, imam itu ditunggu bukan menunggu gitu. Khotib Jumat juga semacam itu. Khotib Jumat itu ketika dia datang masuk masjid langsung naik apa? Mimbar, sehingga tidak ada hadis yang menjelaskan khotib itu melakukan sholat tahiyatul masjid, nggak ada itu. Berarti langsung masuk masjid langsung naik mimbar. Tapi kalau sekarang mempraktikkan itu susah Bapak dan Ibu sekalian. Secara umum khotib itu ya datangnya paling awal itu.
Nah, Ibnu Umar tadi ketika imamnya sudah datang baru taruh ke takbir, meninggalkan takbir itu. Kemudian bagaimana bacaan takbir itu? Di masyarakat bacaan takbir itu Allahu Akbarnya dibaca berapa kali, Pak? 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan 3 kali. Tapi umumnya di Muhammadiyah itu cuma 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan cuma dibaca 2 kali. Ketika dibaca 2 kali itu memang kurang atau gimana, Pak? Memang kurang atau gimana itu? Ya memang ada hadisnya semacam itu. Hadis Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud bahwasanya takbirnya itu dibaca syaf'an. Syaf'an itu genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan genap. Tidak dibaca tatslits. Tatslits itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun secara umum genap sama ganjil, kalau konteks ibadah itu lebih baik mana, Pak? Tahu? Konteks ibadah. Ganjil. Kenapa ganjil, Bu? Kenapa ganjil, Pak? Secara umum loh, dalam ibadah bilangan yang kita lakukan itu kan secara umum lebih utama mana? Ganjil atau sama genap? Ganjil. Kenapa? Innallaha witrun yuhibbul witro. Karena Allah itu satu, mencintai bilangan yang ganjil itu. Sehingga dalam beberapa ibadah kita itu selalu dipilih ganjil. Tapi kalau takbir ini, kenapa kita pilih tasbih? Tasbih itu menggenapkan. Berarti ini pengecualian dari keumuman kaidah bahwasanya ganjil itu lebih baik daripada genap. Karena yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, baca takbirnya itu syaf'an. Syaf'an itu 2 kali atau genap itu. Sebagaimana juga dalam mazhab Hambali. Sehingga kalau di Mekah sana takbirnya itu ya 2 kali karena sama dengan mazhab Hambali. Tapi kalau di Indonesia karena secara umum mengikuti pandangannya mazhab Syafi'i, maka takbirnya dibaca 3 kali. Oke, jelas ya? Kemudian sekarang kalau takbiran itu dikomando, itu boleh atau enggak? Biasanya kan di masjid dikomando, di tempat sholat dikomando. Jenengan mendatangi tempat sholat, lalu ada satu orang yang suaranya itu bagus gitu. Kemudian memimpin takbiran. Itu hukumnya gimana? Boleh atau enggak itu? Tujuan takbir itu dikomando untuk apa, Pak atau Bu? Untuk apa, Pak? Untuk apa, Bu? Biar apa? Biar serentak, biar apa lagi? Biar seragam, biar apa lagi? Tapi bedanya takbir dengan paduan suara apa? Kalau serentak itu kan paduan suara atau Pak? Takbir itu ibadah atau paduan suara? Ibadah. Apakah boleh serentak? Maksudnya dikomando dengan satu suara? Boleh atau enggak? Kenapa kok boleh? Ya nanti kita lihat ya. Ya memang di antara alasan kenapa takbir itu dikomando biar kompak. Kalau enggak dikomando biasanya enggak kompak. Terus yang jenengan malas-malas takbir itu kalau enggak dikomando ya enggak mau baca takbir gitu. Kalau kita lihat di dalam hadis di Sahih Bukhari ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi hadis ini mu'allaq. Mu'allaq itu maksudnya hanya disebutkan apa yang dilakukan oleh sahabat, tidak Rasulullah, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Annahuma kana yakhrujani ila suq. Keduanya yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu
pergi ke pasar ayyamal asri, hari 10 Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 sampai 10 itu. Yukabbironi, keduanya membaca takbir. Wa yukabbirunasu, dan orang-orang, maksudnya orang-orang yang ada di pasar itu membaca takbir bitakbirihima, karena takbir keduanya yaitu siapa? Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Berarti kalau kita pahami di sini, Bapak dan Ibu sekalian, Abu Hurairah dan Ibnu Umar kalau sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, ketika pergi ke pasar, sudah berada di pasar. Kenapa? Karena secara umum itu profesi orang Arab, para sahabat itu seorang pedagang. Ketika sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, di pasar itu melakukan takbir, membaca takbir. Ketika Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu membaca takbir, orang-orang yang ada di pasar juga ikut takbiran, mengikuti takbiran keduanya, yaitu siapa? Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Kesimpulannya, ini kan seolah-olah Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu memimpin takbiran atau mengomando takbiran, sehingga dalam fatwa tarjih disimpulkan takbiran ketika dikomando itu hukumnya boleh, sebagaimana yang dilakukan Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Tetapi ketika apa tadi? Ketika di pasar, ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ini berarti takbir apa, Pak? Takbir mutlak gitu. Tidak setelah sholat, karena yang setelah sholat itu secara khusus kita lakukan tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah, setelah sholat subuh sampai akhir hari tasyrik, setelah sholat asar. Itu yang mutlak, yang muqayyad. Kalau ini yang mutlak, ini bisa dipraktekkan Pak tuh. Ini jangan masuk pasar itu, kemudian baca takbir. Kira-kira respon orang-orang gimana? Pasti akan giling-giling, Pak. Ini aliran apa lagi nih? Padahal sebenarnya itu punya dasar, karena mungkin sudah mulai perilaku Islami atau etika Islam itu sudah mulai menjauh dari tempat-tempat pasar atau perdagangan. Kan seolah-olah kalau kita di pasar ya sudah tinggalkan agama gitu. Tapi kalau dulu namanya agama dan pasar itu menyatu kan gitu. Wong siapa? Utsman ibn Affan ketika bikin adzan yang kedua itu kan ala Zawra. Zawra itu tempat yang berada di pasar, bukan di masjid. Meskipun dalam mazhab Syafi'i sekarang yang masih menggunakan dua adzan, adzan yang pertama itu kan dilakukan di masjid. Tapi kalau Utsman dulu itu di pasar gitu. Oke. Berikutnya kesunan-kesunan yang kita dianjurkan melakukannya ketika menyambut Idul Adha atau ingin melakukan sholat Idul Adha. Yang pertama mandi, tapi mandi itu hadisnya dhaif, sehingga di tuntunan sholat Idin menurut tarjih itu tidak disebutkan. Tapi meskipun hadisnya itu dhaif, bisa diamalkan. Sebagaimana jumhur ulama itu mengamalkan kesunan mandi ketika Id, baik Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi bedanya antara mandi sholat Id dengan mandi sholat Jumat itu apa bedanya? Kalau mandi untuk sholat Id itu untuk harinya atau untuk sholatnya? Untuk harinya atau sholatnya, Pak? Kalau mandi untuk sholat Jumat, untuk sholatnya atau untuk harinya? Maksudnya apa maksudnya? Mandi untuk sholat Id itu untuk harinya atau sholatnya? Sholatnya. Kalau mandi untuk Jumat, Pak, harinya itu. Maksudnya gini, kalau jenengan mandi
waktu Id itu karena ingin menunaikan sholat Id atau ingin memuliakan harinya gitu? Memuliakan harinya. Berarti kalau ibu-ibu misalnya lagi menstruasi, Bu, jenengan kan nggak ikut sholat, meskipun anjurannya tetap dianjurkan untuk mendatangi tempat sholat. Misalnya berdiam diri di rumah, itu mandi atau enggak, Bu? Kenapa, Bu, mandi? Kan jenengan nggak ikut sholat, ngapain mandi? Memuliakan harinya. Tapi kalau mandi untuk sholat Jumat, Bu, jenengan kan nggak kewajiban melakukan sholat Jumat. Hari Jumat mandi, Bu? Mandi atau enggak? Mandi pagi, maksudnya mandi waktu mau menjelang sholat Jumat itu? Enggak, itu ya bedanya. Berarti kalau mandi untuk Id itu untuk harinya, meskipun dia tidak melakukan sholat Id tetap dianjurkan untuk mandi. Tapi kalau mandi hari Jumat itu sunnahnya bagi yang menunaikan sholat Jumat. Itu bedanya ya. Kemudian memakai pakaian yang bagus atau yang terbaik. Tapi terbaik itu bukan berarti yang terbaru dan harganya paling mahal. Ukurannya bukan itu. Pokoknya paling pantas, bersih dan rapi. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ketika Nabi itu melakukan sholat Id apa? Yalbas burdah hibar, memakai wol atau burdah yang bercorak Yaman. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian di hadis Zaid ibn Al-Hasan ibn Ali dari bapaknya, Nabi mengatakan atau memerintahkan kepada para sahabat annal basa ajwada ma najid, disuruh memakai pakaian yang terbaik yang ia dapati, wa anna tatayyab bi ajwadi ma najidu, dan menggunakan wangi-wangian yang terbaik. Itu berarti sunnah pakai pakaian yang apa? Terbaik, meskipun tidak harus terbaru dan termahal. Kemudian memakai wangi-wangian yang terbaik itu. Tapi kalau ibu-ibu ya, Bu, itu jenengan boleh pakai wangi-wangian, tapi jangan sampai baunya itu yang menyengat. Jenengan jalan wangi baunya masih ketinggalan itu, kadang digoleki bareng gitu. Iki kok ambune wangi tapi wonge nendi kan itu. Itu perhatikan, Bu, itu juga enggak baik untuk suami gitu. Baik atau enggak, Pak, untuk jenengan kalau punya istri semacam itu? Enggak baik juga gitu. Nah, oleh sebab itu kalau ibu-ibu tetap boleh pakai wangi-wangian, tapi pilih yang tidak menyengat itu. Kemudian berikutnya makan. Makan itu kalau sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu di mana bedanya? Kalau Idul Fitri makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Kalau Idul Adha? Kenapa kalau Idul Fitri makan dulu? Karena sebelumnya kita puasa, maka itu kan momen kegembiraan. Kita apa? Menyalahi atau berbeda dengan habit kebiasaan sebelumnya yang mana kita puasa. Makanya sunnahnya apa? Makan dulu biar kita ketika Id berbeda dengan hari sebelumnya. Kalau Idul Adha itu sunnahnya berarti apa? Sholat dulu. Kenapa sholat dulu? Karena sebelumnya sudah makan. Yang kedua apa, Pak? Tuh, dagingnya bisa dibuat sarapan, Bu ya. Ya, memang semacam itu yang dilakukan Rasulullah, sarapannya dengan ati daging korban. Tapi kalau jenengan mempraktikkan sekarang kayaknya susah, Pak, tuh. Soalnya pembagian daging korban itu kan minimal itu jam 11-an ya itu. Itu kadang jam 12 baru dibagikan itu. Setelah zuhur kadang gitu. Nah, kalau jenengan mau apa tadi? Sarapan dengan makan daging korbannya itu wis lesu, Pak. Tapi tetap ya sunnahnya apa? Makanya
setelah sholat, meskipun kita nggak bisa makan daging korban itu. Ya. Kemudian dianjurkan juga ketika kita mendatangi sholat id itu masyan, dalam keadaan berjalan. Itu kalau memungkinkan, kalau terlalu jauh pakai motor boleh gitu. Tapi yang dilakukan Nabi apa? Masyan, berjalan. Kenapa? Menambah syiar. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan dengan jalan, setiap langkahnya akan dihitung. Tapi kalau naik kendaraan gimana itu ngitung langkahnya? Satu putaran roda. Atau pakai kilometernya ya. Itu anjurannya, sehingga Nabi apakah ya'ti al-ida masyan, Nabi itu mendatangi sholat id dalam keadaan berjalan. Demikian juga ketika jenengan berangkat dan berjalan itu ngambil rute yang berbeda itu. Rute berangkat dengan rute pulang itu berbeda itu. Kenapa demikian? Momennya id, menambah syiar, sehingga orang yang jenengan jumpai itu lebih banyak itu. Nah, itu. Ini kalau bisa dilakukan ya. Kalau rute rumahnya jenengan nggak memungkinkan ya sudah gitu loh. Tapi kalau memungkinkan ambil rute yang berbeda gitu. Kemudian pelaksanaan sholat id itu dihadiri oleh semua umat Islam. Berarti ya laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, kemudian apa? Tua, muda, kemudian laki-laki, perempuan. Tapi yang perempuan ini yang jadi masalah. Ketika haid, Bu, apakah jenengan masih dianjurkan untuk mendatangi sholat id? Masih atau enggak, Bu? Kenapa, Bu? Ngapain terus? Ayo mendengarkan khutbah, Bu. Itu sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah apa? Nabi itu ya'muruna an nukhrija al-khuyat. Nabi itu memerintahkan kami untuk mengeluarkan para wanita yang haid. Tapi fa'ammal khuyat fayatazilna musalla. Adapun wanita yang lagi haid itu menjauhi tempat sholat. Maksudnya tidak usah membentuk soft sholat. Lagi haid kok membentuk sholat, ikut apa? Membentuk soft sholat, ngapain ini? Wa yashhadna al khair, dan menyaksikan kebaikan. Wa da'watal ma'al muslimin, dan dakwah yang disampaikan oleh khotib ketika khutbah. Hikmahnya apa? Menambah syiar. Berarti meskipun haid tetap mendatangi tempat sholat. Ini yang kayaknya belum membudaya, Bu. Mungkin kalau panitianya nggak tahu, jenengan yang malah dimarahin, Bu. Ki wong wedok wis teko kok malah gak melok sholat kan gitu. Gak ngerti kalau apa di antara kesunahnya, meskipun wanita itu lagi haid tetap mendatangi tempat sholat gitu. Nah, ini mungkin di masyarakat belum begitu membudaya atau mentradisi gitu. Berikutnya, tempat pelaksanaan sholat id itu di mana? Lebih baik di masjid atau di tanah lapang? Kenapa kok tanah lapang, Bu? Kalau tinjauan kebersihan lebih bersih mana? Masjid. Kalau tinjauan tempatnya yang paling afdal, maksudnya tempat yang paling afdal, lapangan sama masjid? Lebih afdal masjid. Masjid itu sebaik-baik tempat ibadah itu. Tapi kenapa kok jenengan pilih lapangan? Nah, itu jawabannya yang ngikuti Nabi gitu. Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu sholat itu lebih baik di masjid. Alasannya apa? Karena masjid itu dianggap tempat yang paling mulia. Tapi kalau kita melihat prakteknya Nabi itu ketika melakukan sholat id tadi itu yakhruju ilal musola, keluar ke musola. Musola itu tanah
lapang. Dan dalam kehidupan Nabi itu hanya satu kali saja Nabi melakukan sholat id di masjid. Itu pun ada ilah atau ada apa? Alasan. Ashabahum matorun. Di hadis Abu Hurairah dikatakan apa? Ketika itu sedang turun hujan lebat, sehingga di hari-hari yang lain Nabi melakukannya di musola atau tanah lapang. Nah, sehingga dari sini Pak atau Bu, Muhammadiyah itu berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi ini. Ketika pada umumnya di Indonesia orang melakukan sholat id itu di masjid karena mengikuti mazhab Syafi'i. Meskipun jumhur ulama, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali semuanya berpendapat kalau sholat id itu lebih baik di lapangan, tidak di masjid. Tapi satu-satunya mazhab yang berpandangan di masjid itu hanya mazhab Syafi'i. Kebetulan itu mazhab yang diikuti di Indonesia. Sehingga tahun 1925 Muhammadiyah itu berani melakukan sholat id di tanah lapang. Ketika itu tahun 1925 melakukan sholat id di tanah lapang itu mendapatkan tantangan dari dua kelompok. Yang pertama dari kelompok umat Islam sendiri yang notabene-nya bermadzhab apa? Syafi'i. Maka ketika Muhammadiyah melakukan sholat id di lapangan itu dianggap aliran sesat ini, menyelisih apa? Tradisi pada umumnya. Meskipun Muhammadiyah punya argumentasi mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi gitu. Yang kedua mendapatkan tantangan dari pemerintah Hindia Belanda. Karena pemerintah Hindia Belanda nggak menginginkan umat Islam ini ada sebuah momen yang bisa memupuk spirit nasionalisme. Ketika umat Islam melakukan sholat id di tempat publik itu kan bisa memupuk dan menumbuhkan apa? Spirit nasionalisme. Sehingga pemerintah Hindia Belanda ketika itu apa? Tidak memberikan izin gitu. Ketika Muhammadiyah ditekan nggak boleh melakukan sholat id di tanah lapang. Tahun berikutnya itu malah tetap melakukan, Pak. Itu. Jenengan bisa baca di sejarah itu. Itu menunjukkan Muhammadiyah itu juga punya andil dalam apa? Kemerdekaan melalui momentum apa? Sholat id di tempat publik gitu. Mungkin sekarang gitu orang yang selain Muhammadiyah juga sudah banyak ya melakukan sholat id di tanah lapang. Tapi sebenarnya yang berkontribusi dalam kesejarahan Islam di Nusantara itu Muhammadiyah yang pertama kali melakukan sholat id di lapangan tahun 1925 gitu. Nah selanjutnya sholat id itu waktunya kapan? Waktunya ketika matahari sudah terbit. Tapi nunggu kalau sholat Idul Fitri dengan Idul Adha itu pagi mana Pak? Pagi Idul Adha. Kenapa pagi Idul Adha? Atau kenapa kok Idul Fitri itu agak siang? Nah, karena kalau Idul Fitri itu sebelumnya kita kewajiban apa? Bayar zakat. Berarti kalau kita agak siangkan sholat Idul Fitri, waktu bayar zakat semakin apa? Semakin luas gitu. Kenapa? Karena kalau kita tunaikan zakat setelah sholat id, maka disebut zakat atau enggak? Faya sodakotun minas sodakot, itu hanya sodakoh. Tapi kalau sebelum sholat faya zakatun makbulah, maka itu zakat yang diterima. Nah, sehingga dianjurkan kalau sholat Idul Fitri itu agak disiangkan supaya longgar waktu pelaksanaan atau pembayaran zakatul fitri. Tapi kalau sholat Idul Adha dipercepat. Kenapa? Kenapa? Biar cepat menyembelih korban. Iya betul semacam itu. Kan menyembelih korban kan ibadah. Berarti semakin cepat semakin baik gitu.
Nah sehingga kalau Nabi itu melakukan sholat Idul Fitri itu ketinggian matahari kida romhain kalau Idul Fitri itu kida romhain, ketinggian matahari itu 2 tombak. Kalau Idul Adha itu kida romhain, yaitu 1 tombak gitu. Kemudian berikutnya kaifiyah sholat id. Sholat id itu rokaatain, 2 rakaat, sebagaimana sholat yang kita lakukan sebanyak 2 rakaat. Tapi nanti ada perbedaan, yaitu ada takbir apa? Zawaid, 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Dan sholat Idul Adha ini tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Berarti kalau jenengan mendatangi tempat sholat, nggak usah qobliyah, nggak usah ba'diyah, karena Nabi di hadis Ibnu Abbas itu sholat rakaatain, sholat 2 rakaat, lam yusolli qoblahuma wala ba'dahuma, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, tidak sholat sebelumnya, maksudnya qobliyah, wala ba'dahuma, dan tidak sholat setelahnya, maksudnya apa? Ba'diyah. Kemudian sholat itu ada azan dan qomat atau enggak? Enggak ada. Sebagaimana hadis Jabir ibn Samurah, beliau mengatakan sholat itu ma'a Rasulillah, saya pernah sholat bersama Rasulullah idain, 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha, ghairu maratin, enggak hanya sekali, wala maratain, atau 2 kali. Berarti Jabir ibn Samurah itu berulang-ulang ikut sholat id bersama Nabi, tidak hanya sekali atau 2 kali, tapi berkali-kali. Biwairi adzanin wala iqamah, enggak ada adzan, enggak ada qomat. Kalau enggak ada adzan dan enggak ada qomat, adakah seruan as-shalatu jami'ah? Ada tuh enggak? Ada Pak Tebu? Ada tuh enggak? Enggak ada kalau di Muhammadiyah. Kenapa? Yang pertama, adzan dan qomat itu untuk sholat apa? Sholat wajib. Jadi sholat sunat nggak ada adzan dan qomatnya. Ada nggak? Nggak ada gitu. Dan as-sholatu jami'ah itu dilakukan Nabi hanya pada sholat kusufain atau kusuf ya, sholat gerhana. Sholat gerhana. Di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, di sana dikatakan Nabi itu ba'atha munadiyan, mengutus orang untuk menyeru yunadi as-sholatu jami'ah, menyeru apa? As-sholatu jami'ah, ketika terjadi gerhana di zaman Nabi. Di zaman Nabi gerhana itu terjadi hanya sekali, ketika kematian siapa? Anaknya, yaitu Ibrahim. Sampai muncul mitos bahwasanya gerhana yang terjadi itu dihubungkan dengan kematian siapa? Ibrahim. Makanya Ibrahim itu anaknya Nabi. Makanya Nabi ketika itu khutbah menangkal mitos tersebut, bahwasanya matahari itu terjadi gerhana apa? La bimauti ahadin wala hayatihi, tidak dihubungkan dengan kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Berarti sejak dulu Nabi sudah menangkal mitos tentang apa? Gerhana. Meskipun di Indonesia ini ketika terjadi gerhana itu kan dihubungkan dengan mitos-mitos banyak Pak Tebu ya. Itu. Padahal Nabi sudah menangkal mitos tersebut. Nah sehingga ketika sholat kusuf memang ada tuntunan mengucapkan apa? As-sholatu jami'ah. Sehingga kalau di putusan tarjih as-sholatu jami'ah itu hanya dipakai di sholat kusuf. Meskipun kadang di sebagian masjid Muhammadiyah ketika sholat gerhana ya kelupaan tidak pakai as-sholatu jami'ah. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i as-sholatu jami'ah itu digunakan Pak atau Bu untuk sholat sunnah. Ini syarat pertama, sholatnya sunnah. Berarti kalau sunnah bukan wajib, karena azan itu hanya untuk sholat wajib. Yang kedua, sholat sunnah itu ada 2, disunahkan berjamaah dan
disunahkan tidak berjamaah. Yang contoh yang tidak berjamaah apa? Qobliyah, ba'diyah, terus apa lagi? Sholat duha dan yang lainnya. Itu tidak disunahkan berjamaah. Yang kedua disunatkan berjamaah. Contohnya sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika sholat sunnah itu disunatkan berjamaah, kan nggak ada adzan dan qomat. Bagaimana kita menyeru orang lain untuk mendatangi sholat itu? Kan kalau disunatkan berjamaah itu kan harus ada ucapan untuk mengundang jamaah kan gitu. Dan sedangkan adzan dan qomat enggak ada. Makanya dipakai as-sholatu jami'ah. Dikiaskan dengan apa? Sholat apa? Kusuf. Tapi kalau di Muhammadiyah kias itu tidak dipakai dalam persoalan ibadah, karena dalilnya hanya untuk sholat kusuf, ya kita amalkan di sholat kusuf atau gerhana. Adapun sholat id tidak, karena tidak ditemukan dalilnya. Bisa dipahami atau enggak? Karena sholat id kan sunnah berjamaah. Makanya kalau di masyarakat yang mengikuti mazhab Syafi'i pakai as-sholatu jami'ah. Contoh sholat sunnah yang berjamaah lagi apa? Sholat istisqa, minta hujan, pakai as-sholatu jami'ah enggak? Ya, karena sunnah dianjurkan berjamaah. Yang jenengan biasa saksikan, sholat tarawih itu sunnah atau wajib? Sunnah. Dianjurkan berjamaah atau enggak? Ya, sehingga dalam mazhab Syafi'i pakai as-sholatu jami'ah. Karena ada muadzinnya kan bilang as-sholatu jami'ah rahimakumullah dan seterusnya itu kan. Ketika sholat apa? Tarawih. Tapi kalau sholat jenazah ada as-sholatu jami'ah atau enggak? Kenapa? Sholat jenazah itu dianjurkan berjamaah atau enggak? Ya, tapi kenapa enggak pakai as-sholatu jami'ah? Kenapa Pak atau Bu? Karena itu hukumnya fardu atau wajib, meskipun fardu kifayah. Oke, bisa dipahami ya? Kesimpulannya di Muhammadiyah tidak pakai as-sholatu jami'ah. Kenapa? Karena hadisnya hanya berkaitan dengan sholat kusuf. Kalau sholat kusuf di putusan tarjih kita dianjurkan mengucapkan as-sholatu jami'ah. Oke, berikutnya imam ketika memimpin sholat disunahkan membuat sutroh. Sutroh itu apa? Pembatas sholat, supaya fungsinya apa? Tidak ada orang yang lewat di depan kita. Yang dilakukan Nabi itu meletakkan hirbah. Hirbah itu lembing ya, pisau yang untuk menikam itu, yang pendek itu. Satu kilan ya. Beda dengan tombak. Kalau tombak itu ke depan itu, tapi kalau yang lancip itu kan ke depan ini. Kalau hirbah itu yang dibuat nikam itu loh. Itu diletakkan ya kan segini, diletakkan di depan Nabi sebagai sutroh. Ini hanya imamnya, karena makmum itu mengikuti sutroh imamnya. Jadi makmum tidak disunahkan pakai sutroh, mengikuti sutroh imamnya. Kemudian ini yang paling penting Pak atau Bu, kaifiyah atau tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama takbiratul ihram dengan niat. Yang kedua baca doa iftitah. Ini banyak masyarakat yang beranggapan sholat itu enggak ada doa iftitah. Yang betul ada, berarti Allahu Akbar jenengan baca doa iftitah. Bisa Allahumma ba'id wajjahtu, Allahu Akbar kabira, terserah itu. Kemudian setelah itu baca takbir zawaid. Zawaid itu apa? Takbir tambahan. Jumlahnya berapa? 12. 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Itu. Dan takbir zawaid ini tidak menghitung takbiratul
ihram. Berarti kalau sama takbiratul ihram ya jumlahnya 8. Allahu Akbar, jenengan sedekap terus baca doa iftitah. Setelah itu apa? Allahu Akbar. Ngangkat tangan atau enggak? Nah, ini biasanya di Muhammadiyah ada 2 kelompok. Sebagian ngangkat, sebagian tidak. Dalam satu jamaah saja. Bukan beda masjid loh. Satu jamaah saja. Nanti jenengan perhatikan, pasti ada 2 kelompok, yang sebagian ngangkat tangan, sebagian tidak. Tapi yang sesuai dengan tarjih itu tetap mengangkat tangan. Meskipun saya tahu di sebagian Muhammadiyah kalau mengangkat tangan itu malah dibilang lu kok podo karo liyane yo. Padahal Muhammadiyah itu kan selalu berbeda. Padahal menurut tarjih sendiri tetap mengangkat tangan. Alasannya apa? Alasannya hadis Wa'il ibn Hujr al-Hadrami. Di sana dikatakan ra'aitu Rasulullah, saya pernah melihat Nabi yarfa yadayhi, mengangkat keduanya ma'at takbir, ketika bertakbir. Berarti termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Ini alasan nasnya atau teknya atau dalilnya. Kemudian yang kedua, taklili. Taklili itu alasan rasionalitas ya. Ketika kita sholat, posisi kita berdiri itu takbirnya pasti mengangkat tangan. Contohnya saat takbiratul ihram, ngangkat tangan atau enggak jenengan? Ngangkat tangan. Mau rukuk, posisi kita berdiri, ngangkat tangan enggak? Ngangkat tangan. Tapi kalau selain posisi berdiri, kita takbir tapi enggak ngangkat tangan. Contohnya, jenengan mau duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, ngangkat tangan atau enggak? Enggak. Mau sujud yang kedua, Allahu Akbar, ngangkat tangan atau enggak? Enggak. Nah, sedang tadi takbir zawaid posisi kita apa? Berdiri. Berarti ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan. Itu namanya dalil taklili, dalil rasionalitas itu. Oke. Kemudian di antara takbir zawaid itu ada bacaan-bacaan tertentu atau enggak? Biasanya kalau di masyarakat baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada athar itu yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, riwayat dari atau perilaku sahabat. Tapi dari Nabi sendiri tidak ada. Sehingga kalau ditarjih melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, Nabi hanya diam, tidak ada bacaan secara khusus. Berarti jenengan Allahu Akbar sedekap, ya sudah, nggak baca apapun. Terus Allahu Akbar sampai 7 kali di rakaat pertama. Di rakaat kedua juga sama, sampai 5 kali. Cukup ngangkat tangan, nggak baca apapun gitu. Kemudian setelah itu baca isti'adzah. Isti'adzah itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dibaca di rakaat pertama saja atau setiap rakaat? Kalau menurut tarjih di setiap rakaat. Kenapa? Karena isti'adzah itu untuk membaca surat Al-Quran. Dan setiap sholat kan pasti ada suratnya, minimal Al-Fatihah. Karena ayatnya apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id apa? Billahi minasyaitonirrajim. Kalau engkau mau baca Quran, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di luar sholat saja kita isti'adzah, apalagi di dalam sholat. Bisa dipahami ya? Yang kedua, ini alasan taklili, alasan rasionalitas. Isti'adzah itu kan esensinya Pak, kita minta proteksi kepada Allah dari godaan setan. Kalau meminta proteksi ini kita lakukan di setiap rakaat, menjadikan sholat kita semakin khusyuk atau enggak? Semakin khusyuk atau enggak? Iya, sehingga dilakukan di setiap rakaat, karena setan itu enggak henti-hentinya apa? Mengganggu kita di setiap rakaat gitu.
Itu alasan apa? Ta'lili atau rasionalitas. Terus baca Al-Fatihah dan seterusnya, cumanya di sini ada surat tertentu yang dianjurkan untuk dibaca. Tapi sunnah saja. Kalau misalnya imam tidak melakukan, ya sholatnya tidak batal. Yaitu di rakaat pertama baca apa? Sabihisma atau Al-A'la. Rakaat kedua baca apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah atau al-ghasyiyah. Yang lainnya sama dengan pelaksanaan sholat 2 rakaat gitu. Setelah itu khutbah. Setelah itu apa? Khutbah. Khutbahnya hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah, Bu. Sehingga kalau ditinggal ya nggak apa-apa. Beda dengan khutbah sholat Jumat. Namanya sholat Jumat tidak bisa dipisahkan dengan khutbah gitu. Termasuk jenengan mendengarkan khutbah sholat Id itu sunnah. Kita hanya menjelaskan hukum loh, Bu. Saya nggak mengajarin jenengan wis nak ngono aku bersolat tak mulai we. Bukan semacam itu loh. Cuma saya menjelaskan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kan yang sunnah kan tetap dilakukan. Kalau jenengan ibadah hanya yang wajib, wis nggak usah sholat Id. Wong mau sunnah wae kan. Korban sunnah muakkadah wis gak korban. Akhirnya agama itu cuma yang wajib saja, sepi itu, nggak ada orang yang ibadah itu. Karena cari yang wajib saja, kan nggak semacam itu. Nah, khutbah sholat Id sunnah, mendengarkannya juga sunnah. Beda dengan jenengan mendengarkan khutbah sholat Jumat. Jenengan sholat Jumat saja, bilang ada tetangganya yang berisiknya, itu jenengan sia-sia. Padahal apa? Melarang yang tidak baik. Temannya di sini ngomong, jenengan sendiri ini juga sudah sia. Karena Nabi bilang apa? Idza qulta li sahibika, kalau engkau mengatakan pada saudaramu, ansit, diam. Wal imamu yakhtub, ketika itu imam sedang khutbah, faqut laghut, engkau telah melakukan perbuatan sia. Padahal jenengan ngajak kebaikan kan? Tapi momennya bukan pada saat itu kan gitu. Padahal menyuruh yang baik, itu juga sia-sia. Itu kalau khutbah Jumat. Meskipun saya tahu di masyarakat orang yang ramai khutbah Jumat itu ya masih biasa. Tapi kalau sholat Id, misalnya dengan ngomong pada temannya, pada sampingnya, itu nggak apa-apa. Tapi sebaiknya tidak, karena beda dengan khutbah Jumat. Tapi kembali ke esensi khutbah. Khutbah itu kan untuk didengarkan. Lalu kalau khutbah jenengan ngomong sendiri, apa gunanya kan gitu. Nah, makanya tadi wong wanita yang lagi haid, Bu ya, wa yashhadna ad-da'watal ma'al muslimin, suruh mendengarkan khutbah. Apalagi yang jenengan tidak haid, di situ datang kok khutbah saja enggak didengari. Meskipun hanya hukumnya sunnah ya itu khutbah. Tapi kalau di Arab Pak itu enggak aja di Indonesia. Tapi ini kebiasaan jelek, enggak usah ditiru. Di sana di masjid itu kalau sholat Idul Fitri ada Idul Adha, setelah sholat jamaahnya sebagian hilang, pada keluar semuanya. Tapi itu nggak usah ditiru ya. Mungkin kalau kita itu agak malu-malu, mungkin jarang orang habis sholat langsung pergi kan jarang. Tapi kalau di Timur Tengah itu kebiasaan itu umum itu. Kadang khotibnya sampai marah-marah itu karena ditinggal jamaah. Okay. Nah kemudian khutbahnya 1 atau 2? Khutbah 1 atau 2 itu gimana, Bu? Jenengan yang saya tanya, Bu. Kalau sholat Jumat, karena ibu-ibu kan nggak kewajiban sholat Jumat, Pak. Makanya saya tanya. Dalam sholat Jumat itu khutbahnya 1 atau 2, Bu? Maksudnya khutbah 2 itu gimana, Bu? Gimana, Bu? Khutbah 2 itu imam khutbah dulu, setelah itu apa? Duduk ini maksudnya duduk yang memisahkan 2 khutbah. Setelah itu memulai khutbah lagi, itu maksudnya 2
kali, itu 2 khutbah atau 2 kali khutbah. Tapi kalau khutbah sholat id itu berapa kali? 1 kali kalau di Muhammadiyah, meskipun di masyarakat 2 kali mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i 2 kali, tapi kalau di Muhammadiyah sekali. Kenapa sekali? Karena Muhammadiyah nggak pakai kias dalam ibadah. Mazhab Syafi'i itu mengkiaskan dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat 2 kali, berarti khutbah sholat id juga 2 kali. Karena kalau di Muhammadiyah la kias fil ibadah, nggak ada kias dalam masalah ibadah. Dan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah itu kalau selesai sholat fayaqumu, berdiri muqabilan nas, menghadap jamaah, wa nasu julusun ala sufufihim, jamaahnya duduk di saf-saf mereka, fayaidhuhum, ngasih nasihat, wa yusihim, ngasih wasiat, wa ya'muruhum, ngasih perintah. Tidak dijelaskan berapa kali, sehingga kalau di Muhammadiyah hanya sekali. Kemudian khutbah ini bagi khotibnya ya diawali dengan hamdalah, sebagaimana khutbah Jumat maupun khutbah yang lainnya. Bisa innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu, bisa alhamdulillah rabbil alamin, ataupun redaksi yang varian redaksi yang lainnya itu. Artinya tidak usah dibuka dengan bacaan takbir. Kalau di masyarakat yang mengikuti mazhab Syafi'i, khutbah pertama dibuka dengan takbir sebanyak berapa kali, Pak Tebu? Berapa kali? 9 kali. Makanya khotib kan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9, baru hamdalah. Biasanya gitu kan. Nanti khutbah kedua baca takbir 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru hamdalah kalau sudah 7. Tapi kalau di Muhammadiyah langsung baca hamdalah. Hanya saja di sela-sela khutbah itu khotibnya dianjurkan memperbanyak takbir. Makanya sebentar-bentar kan khotibnya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu yang paling pendek, atau bisa juga agak panjang. Artinya ada kesunahan di sela-sela khutbah memperbanyak bacaan takbir. Kemudian doanya, kalau di masyarakat ketika khotib doa ngangkat kedua tangan. Tapi kalau di Muhammadiyah itu cukup mengisyaratkan jari telunjuk. Itu hadis Bishr ibn Marwan. Ketika Bishr ibn Marwan itu sholat Jumat, itu mengangkat kedua tangannya di atas mimbar. Sama Umar ibn Ruwaibah Ats-Tsaqafi itu ditegur. Ia bilang mazada Rasulullah SAW ala hada. Rasulullah enggak melebihi ini. Wa asyara bi asbuhi as-sababah, cukup mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Makanya kalau di Masjid Muhammadiyah kan doanya kan gini, tidak mengangkat tangan. Mungkin itu ya yang kita sampaikan yang berkaitan dengan tuntunan Idul Adha. Monggo Bapak dan Ibu sekalian bisa didiskusikan atau dipertajam melalui tanya jawab. Terima kasih Ustaz Lukman atas penjelasannya terkait Idul Adha menurut Darji Muhammadiyah. Pada hadirin sekalian, Bapak Ibu, jika masih ada yang perlu dijelaskan, monggo kami persilakan untuk bertanya. atau setelah takbir 7 kali
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam sholat id itu tetap ada kesunahan baca doa iftitah. Secara umum, Bapak dan Ibu sekalian, semua sholat itu ada kesunahan baca doa iftitah, kecuali satu sholat. Apa itu? Sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu tidak ada bacaan doa iftitah. Kenapa nggak ada? Dalil rasional, Pak. Kenapa nggak ada? Karena sholat jenazah itu mabniyatun ala takhfif, dianjurkan untuk dipercepat, nggak boleh lama-lama. Sholat apa? Jenazah, apalagi kondisi jenazah habis kecelakaan yang sudah mulai membusuk misalnya, itu harus cepat gitu. Meskipun di masyarakat habis sholat, sholatnya sudah suruh mempersingkat, habis sholat ditahlili, Pak, itu lebih panjang lagi itu. Sholatnya saja itu disuruh mempercepat, tapi dia Pak, sholatnya cepat tapi tahlilannya lama. Itu jadi masalah. Makanya kalau di Muhammadiyah nggak diamalkan macam itu, ya kan? Di masyarakat kan umumnya gitu. Nah, kembali ke tadi ya, sholat id itu tetap ada kesunahan baca doa iftitah. Letaknya di mana? Setelah baca takbiratul ihram, sebagaimana keumuman sholat yang lain. Hadis Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah itu mengamati Rasulullah ketika setelah takbiratul ihram itu nggak baca apa-apa, Allahu Akbar sedekap, kemudian apa? Sakata hunayyatan, Rasulullah diam sebentar, sehingga Abu Hurairah penasaran, ini ngapain Rasulullah kok diam? Baca apa? Ketika ditanyakan, Rasulullah menjawab, Allahumma ba'id. Itu berarti tadi kita kalau sholat id Allahu Akbar sedekap, baca doa iftitah, setelah baca doa iftitah baru takbir zawid, Allahu Akbar sedekap lagi, nggak baca apapun, Allahu Akbar sedekap lagi, nggak baca takbir apapun sampai 7 kali. Tapi kalau imamnya terlalu cepat, Bapak dan Ibu sekalian, biasanya imamnya kalau di masyarakat itu cepat itu, Allahu Akbar langsung Allahu Akbar, seolah-olah nggak tahu saya baca takbir baca doa iftitah atau enggak. Kalau semacam itu jenengan nggak ada waktu untuk baca doa iftitah, ya sudah ngikuti imam saja. Tapi kalau imamnya paham ada bacaan doa iftitah, kan tetap ada jeda yang lumayan jenengan gunakan untuk baca doa iftitah. Sebagaimana juga jenengan ketika sholat jamaah imamnya sudah baca alhamdulillah, jenengan kok belum selesai baca doa iftitah sudah itu, dengerin bacaan imam. Jangan sampai jenengan menyibukkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Karena mendengarkan bacaan imam kan dianjurkan kan, apalagi al-fatihah. Berarti kalau imam sudah baca al-fatihah, jenengan tidak usah baca doa iftitah, karena doa iftitah itu hanya sunnah. Demikian juga tadi, kalau misalnya tadi imamnya kok terlalu cepat jedahnya, jenengan nggak ada waktu untuk baca doa iftitah, ya sudah gitu, jenengan ikut takbir zawaid. Setelah itu kan al-fatihah, nggak usah jenengan susuli. Ketika imam baca al-fatihah, jenengan susuli baca doa iftitah, karena belum selesai, nggak usah gitu ya. Itu jawabannya. Monggo yang lainnya silakan. Saya lanjutkan. Ini terkait dengan masalah sholat. Kalau kita sudah tahu bahwa sholat itu sesuai dengan Rasulullah, tapi ada di saudara kita ketika selesai sholat, terutama di akhir salam, assalamualaikum, karena tangan kita ikut buka dan ini juga ikut buka. Jadi mohon penjelasan, adakah nas hadis yang bisa disebut? Terima kasih. Ya,
Di antara al-akhta asy-syai'ah atau common mistake ya dalam sholat itu orang ketika salam buka tangannya kemudian assalamualaikum gini. Ini loh. Ininya dicentukkan gitu bahasanya. Sambil gini sambil itu. Semacam itu termasuk kesalahan sholat, nggak ada dalilnya itu. Dan di kitab-kitab buku fikih itu dijelaskan di antara kesalahan sholat itu ketika salam ke kanan buka telapak tangan ini juga tangan kiri itu. Jadi dalam buku-buku fikih itu baik mazhab Syafi'i pun sama, hampir semua mazhab sama itu. Itu termasuk kesalahan sholat, nggak ada itu dalilnya. Gitu. Jawaban pendeknya gitu Pak, nggak ada dalilnya. Ya sebaiknya kalau kita di Muhammadiyah kan dalam tuntunan sholat tarjih posisi kita kan ngasih isyarat kan, kalau sudah salam ya mulai dilepas atau tapi posisi ini masih di atas di atas lutut gitu, bukan buka gitu. Nah kalau assalamualaikum nengok assalamualaikum nengok, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum jenengan masih posisi ini baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru gini, enggak. Ketika assalamualaikum nengok kan assalam mudah-mudahan keselamat alaikum atas kamu itu yang jenengan salami yang mana? Yang sebelah kanan kan, kalau sebelah kanan kan berarti nengok gitu. Kumnya kamu, alaikum kan atas kamu, mu itu kan ketika itu kita nengok itu ya. Itu baik ke kanan maupun ke kiri gitu. Oke. Silahkan, termasuk korban nggak apa-apa, korban yang kita bahas juga. Ketika yang terkait korban masih ada yang perlu ditanyakan. Tadi yang terkait mengangkat tangan ketika takbir itu ada dari yang menjelaskan itu. Tadi ada ya hadis Wa'il ibn Hujr al-Hadrami. Ra'aitu Rasulullah SAW yarfa' yadayhi ma'at takbir. Saya melihat Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Meskipun hadis ini tidak menjelaskan sholat apa, sholat wajib atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sebagian ulama memahami hadis ini untuk sholat wajib. Tapi kenapa kok sama majelis tarjih dibawa untuk sholat sunnah? Maksudnya sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Ternyata Imam Ahmad ketika mensunahkan mengangkat tangan di takbir zawaid, alasannya itu pakai hadis Wa'il ibn Hujr al-Hadrami. Ra'aitu Rasulullah SAW yarfa' yadayhi ma'at takbir. Saya melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Kata Imam Ahmad, wa ara ayyudkhila fi hadhil mas'alah, dan saya berpandangan untuk sholat id juga masuk ke sunan ngangkat tangan pakai hadis ini, keumuman hadis ini. Kemudian diperkuat dalil taklili, dalil rasionalitas, bahwasanya di dalam sholat ketika posisi kita berdiri itu takbirnya pasti ngangkat tangan. Takbiratul ihram posisi kita berdiri, makanya ngangkat tangan. Takbir mau ruku posisi kita berdiri, makanya ngangkat tangan. Kecuali kalau kita tidak berdiri, misalnya ketika sujud mau ke duduk di antara dua sujud, itu kan duduk kita, atau duduk ke sujud yang kedua, itu tidak mengangkat tangan. Sehingga yang difatwakan oleh majelis tarjih ketika takbir zawaid tetap disunahkan mengangkat tangan itu.
Itu kalau fatwa tarjih semacam itu. Nggih. Maaf, kalau untuk sholat jenazah takbir itu kan beberapa syariat itu takbir pertama angkat tangan, tapi setelah itu ya. Seperti apa? Nggih. Kalau untuk sholat jenazah, kalau tadi Pak ya, kalau sholat id itu hanya sekedar fatwa. Fatwa itu jawaban divisi fatwa majelis tarjih. Itu tidak melibatkan semua ulama Muhammadiyah. Tapi justru kalau takbir sholat jenazah, karena sholat jenazah itu kan takbirnya berapa Pak? Arba'an, 4 kali. Dan setiap takbir ini sama dengan rokaat kan, karena sholat jenazah itu satu-satunya sholat yang tidak pakai rokaat, nggak pakai rokaat. Karena satu rokaat itu kan pasti ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Tapi satu rokaatnya dihitung dengan takbir. Itu apakah angkat tangan atau tidak? Ternyata di kitab jenazah, kitab tentang membahas jenazah, di HPT kita, himpunan putusan tarjih jilid 1, itu di sana dikatakan rafi'ina aidiyakum ma'a kulli takbiratin. Ketika kita sholat jenazah itu mengangkat tangan kita di setiap takbir. Setiap takbir artinya bukan di takbir pertama atau takbiratul ihram. 4 kali itu semuanya ngangkat tangan berdasarkan hadis Nafi' dari Ibnu Umar, annahu kana yarfa' yadayhi ala kulli takbiratin min takbiril janazah. Dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya ia mengangkat kedua tangannya di setiap takbir dari takbir sholat jenazah. Itu asli putusan tarjih semacam itu ya di kitabul jenazah. Meskipun saya tahu Pak, kalau di masyarakat karena mungkin belum baca tarjih, belum banyak yang mengkaji, sehingga prakteknya malah sebaliknya. Justru terkadang menjadi politik identitas juga. Tapi politik identitas yang nggak ada landasannya di tarjih ya. Karena umumnya yang mengikuti mazhab Syafi'i itu ngangkat tangan, kita nggak ngangkat tangan biar berbeda. Tapi sebenarnya yang sesuai tarjih justru angkat tangan gitu. Itu baik untuk sholat jenazah maupun sholat id ya. Nah itu. Ya memang saya tahu di banyak tempat gitu. Di tempat saya itu sejak dulu itu juga nggak ngangkat tangan. Tapi ketika kita sampaikan itu kadang-kadang juga diprotes. Wong dulu wis ngene kok diwaineh kan gitu. Gitu. Monggo silahkan. Monggo silahkan yang lainnya. Terkait takbiran Ustaz, kan semalam suntuk. Kadang-kadang mungkin jam 11-12 sekantongan, sehingga takbiran diganti dengan rekaman. Jadi ditelepon. Ya, kalau takbir wis kesel gitu, apalagi malam-malam kan, misalnya takbir jam 11 wis kesel Pak ya. Itu jam 12, kalau saran saya ya, kalau sudah jam 12 nggak usah takbirannya. Nanti ganggu orang istirahat. Meskipun saya tahu hari raya cuma 1 tahun 2 kali kan, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau sudah jam 12 itu kan sudah waktunya istirahat lah ya. Setelah istirahat bagaimana kalau diganti dengan kaset atau rekaman atau pakai HP gitu. Nanti khawatir saya yang masuk surga itu HP-nya atau rekamannya, orangnya ketinggalan, itu jadi masalah. Karena apa ya? Karena yang dihitung ibadah itu kan diri kita. Artinya ya takbiran itu ibadah, yang berpahala itu yang ketika kita ucapkan ya. Dan syiar itu sudah cukup lah jam 12. Kalau melebihi jam 12 itu apa? Kan sudah waktunya
rehat, atau boleh takbiran tapi di masjid, nggak usah pakai pengeras suara kan itu. Jadi kalau kaset itu meskipun kadang juga syiar Pak, tapi tetap yang disebut ibadah itu yang kita lakukan. Nanti soalnya berbahaya, nanti bagaimana kalau kita sholat jamaah dengan imam dari Masjidil Haram tapi pakai YouTube, pakai kaset, pakai MP3, itu jadi masalah nanti. Meskipun bacaannya sangat enak ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Untuk tuntunan puasa sunnah bulan Zulhijjah sendiri menurut Adik mungkin saya sampaikan. Ya. Di tarjih yang ada itu puasa Arafah itu. Puasa apa? Arafah yang dalam hadisnya menghapus berapa tahun Pak tuh? Berapa tahun? 2 tahun, yaitu Sanah Al-Madiyah tahun yang lalu dan Sanah Al-Baqiyah tahun yang akan datang. Beda dengan puasa Asyura tanggal 10 Muharram, itu hanya 1 tahun. Kenapa? Karena puasa Asyura itu melanjutkan tradisi Nabi Musa. Kalau puasa Arafah tradisi Nabi Muhammad, maka kalau cukup melanjutkan pahalanya setahun. Tapi kalau tradisi Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa 2 tahun. Itu 9 Dzulhijjah. Kalau tarwiyah bagaimana? Tarwiyah itu karena masuk 10 Dzulhijjah, termasuk jenengan kan hadisnya umum itu. Di sana dikatakan tidaklah ada amal soleh ahabbu ilallah yang dicintai oleh Allah min hadza asri Dzulhijjah atau min asri Dzulhijjah, dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Amal soleh itu apa? Ya bisa sholat, bisa apa? Puasa, bisa sedekah, bisa apa lagi? Baca Quran dan yang lainnya. Puasa termasuk amal soleh, makanya sebagian orang mulai hari sekarang sudah memperbanyak puasa. Itu boleh-boleh saja Bu, tapi tadi masuk dalil umum. Ini kalau jenengan suka puasa, mumpung 10 Dzulhijjah 10 Dzulhijjah ini ya boleh memperbanyak puasa, tapi itu pakai dalil umum, tidak ada dalil khusus. Yang penting jenengan melakukan amal soleh. Amal soleh kan tidak hanya puasa, tapi kalau jenengan yang hobi puasa nggak apa-apa gitu. Melakukan apa? Puasa di hari 10 Dzulhijjah gitu. Ya bisa sehari, 2 hari, tiap hari juga boleh. Tapi yang secara khusus ada dalilnya puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, ketika orang haji lagi wukuf di Arafah. Karena pelaksanaan wukuf itu kan ba'da zawal. Ba'da zawal matahari sudah tergelincir ke sedikit dari titik kulminasi ini. Ini sudah mulai wukuf sampai apa? Terbenamnya matahari. Ketika matahari sudah terbenam, jamaah haji ke Musdalifah. Lah kita yang tidak haji itu disunahkan puasa Arafah. Kalau yang haji bagaimana? Boleh nggak puasa Arafah? Boleh, tapi dimakruhkan. Kenapa kok dimakruhkan? Karena ketika wukuf itu kita dianjurkan memperbanyak doa gitu. Nanti kalau dia puasa bisa jadi doanya tidak maksimal. Nabi kalau wukuf itu di atas unta, sejak zawal matahari tergelincir ke barat sedikit dari titik kulminasi, duduk di atas unta sampai sampai ghurub, sampai ghurub matahari terbenam, berdoa terus. Dengan kuat atau enggak? Setengah hari Pak berdoa. Ketika melakukan apa?
wukuf gitu. Tapi kalau kita yang tidak haji puasa, karena ibadah itu kan selalu ada hubungannya atau koneksinya. Yang haji melakukan ritual, yang kita tidak haji juga boleh melakukan ibadah, dan itu selalu ada hubungannya, termasuk ibadah korban juga itu. Mungkin yang lainnya silakan. Masih ada sebelum kita tutup? Cukup? Oke, cukup Ustaz. Oke, baik saudara sekalian, setelah kita ngaji, harapan kita tambah wawasan keilmuan sehingga tidak ragu-ragu lagi ketika mau puasa. Tanggal ini mulai tanggal 1 Dzulhijjah sudah poso. Aku kurang poso dulu. Tadi sudah dijelaskan, milih ibadah apa yang sukai, apa yang dihobi. Kemudian takbir